Militer Rusia mengonfirmasi pada Minggu, tanggal 21 Mei tahun 2023, bahwa operasi pasukan serangan yang didukung oleh artileri dan penerbangan dari kelompok pasukan selatan telah berhasil membebaskan kota Artemovsk, Bakhmut, di Republik Rakyat Donetsk (DPR). Seorang pengamat militer Rusia, Alexei Leonkov, menjelaskan secara taktis, strategis, dan politis mengenai arti penting pembebasan kota tersebut. Kota Artemovsk, yang terletak di Republik Rakyat Donetsk Timur Laut, juga dikenal sebagai Bakhmut, sekarang berada dalam keadaan hancur, dengan seluruh wilayahnya menjadi puing-puing dan sebagian besar penduduknya mengungsi. Pasukan Ukraina meninggalkan Artemovsk setelah 224 hari pertempuran sengit, dengan perkiraan bahwa pasukan Rusia dan tentara bayaran asing telah menimbulkan kerugian sekitar 30.000 tentara Ukraina. Meskipun militer Rusia belum mengungkapkan jumlah kerugian pihak mereka, Amerika Serikat dan Kiev memperkirakan angka kematian atau luka-luka yang fantastis hingga 100.000, yang ditolak oleh Kremlin sebagai angka yang tidak dapat dipercaya. Presiden AS Joe Biden meremehkan kekalahan Artemovsk dengan menyatakan bahwa kota tersebut hampir hancur dan pasukan Ukraina telah berhasil menahan pasukan Rusia, termasuk grup Wagner, dalam pertempuran tersebut. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky membandingkan tingkat kehancuran di Artemovsk dengan Hiroshima. Maria Zakharova menyindir, itu telah dilakukan oleh Amerika, bukan Rusia. Apa sih yang membuat kedua pihak terlibat dalam pertempuran sengit, dan mengorbankan banyak sumber daya manusia dan materi untuk merebut kota Bakhmut? Menurut pengamat militer Rusia, Alexei Leonkov, pentingnya kota ini dalam konteks perang proksi Rusia-NATO di Ukraina dapat dibagi menjadi 3 aspek. Pertama, aspek militer operasional taktis. Kedua, aspek militer strategis. Dan ketiga, aspek politik. Nah, yang pertama dari segi militer operasional taktis, pertempuran untuk merebut Artemovsk menyebabkan kerugian besar bagi pasukan Ukraina dan peralatan militer mereka. Selain itu, ini juga membuka akses Rusia ke beberapa kubu pertahanan utama Kiev di Donbas. Leonkov menyatakan bahwa dua kubu pertahanan ini, di mana pertempuran yang lebih intens terjadi, akan membuka jalur pasukan Rusia ke Pavlograd dan ke wilayah operasional yang lebih luas. Hal ini akan menjadi tantangan yang sulit dan mahal bagi pasukan musuh, akan jauh lebih sulit bagi Ukraina jika dibanding sebelum Bakhmut jatuh. Dia juga menegaskan bahwa pembebasan Republik Rakyat Donetsk hanyalah awal, dan pertempuran akan terus berlanjut di kota Kherson, Zaporozhye, dan wilayah lainnya untuk menjauhkan bahaya dari perbatasan Rusia. Lalu yang kedua, dalam konteks strategis, Leonkov menjelaskan bahwa pertempuran yang terjadi di Artemovsk selama beberapa bulan terakhir memberi Rusia waktu untuk melatih pasukan mereka, dan meningkatkan produksi senjata dan peralatan militer. Peningkatan produksi senjata dan peralatan ini memberikan keuntungan bagi Rusia dalam perang proksi dengan Ukraina. Dan yang ketiga, keuntungan politik, pembebasan Artemovsk juga memiliki arti politik yang signifikan. Kota ini menjadi simbol dukungan NATO terhadap Ukraina dalam perang proksi melawan Rusia. Banyak persenjataan dan peralatan militer yang dikirim ke Artemovsk berasal dari negara-negara Eropa, dan kehilangan kota ini berarti kegagalan pasokan senjata ke Ukraina. Kehilangan ini akan menjadi pertanyaan yang harus dijawab oleh Uni Eropa kepada warganya, dan hal ini dapat mempengaruhi pendapat publik mengenai dukungan militer terhadap Ukraina. Seperti biasa, Barat akan menyembunyikannya dari warganya, tentang kerugian biaya dan pengeluaran perang ini, namun cepat atau lambat akan bocor juga ke publik. Dalam kesimpulannya, kehilangan Artemovsk, bersama dengan kemenangan Rusia lainnya dalam pertempuran terakhir, memberikan argumen tambahan bagi mitra Barat Presiden Zelensky untuk mempertimbangkan ulang prioritas mereka dan mendorong Kiev untuk duduk ke meja perundingan.